dari murid apapun dia kalau bisa jawab. Luar biasa. Teori-teorinya mengaruhi ilmu-ilmu hukum, ilmu-ilmu yang sekarang berjalan apa aja dipengaruhi oleh ahli filsafat Sokrates. Murid bertanya apa saja dia bisa menjawab, kepandaian luar biasa. Satu hal yang dia tidak bisa jawab, murid bertanya, apa pertanyaan para murid? Guru, jika orang mati apakah bisa bangkit? Jawabnya apa? Dia inilah yang tidak bisa aku jawab. Jawabnya Jesus apa? Dia Yesus jawabnya. Amin. Akulah jalan dan kebenaran. Jangan lupa. Sekarang boleh ingat-ingat, nanti lupa boleh. Boleh. Buktinya apa? Ketika kita ditanya siapa juru selamatmu? Yesus. Sampai rumah motor hilang, lupa. Yang maha kuasa siapa? Dukun. Iya, buktinya gitu kok. Lari ke dukun, cari ke sana, cari Mbak sing kondang putih. Padahal tadi tanya yang maha kuasa beralih ke dukun. Jangan, malah ini jangan saya katakan. Ada yang belum kenal saya? Biar dimarahi Pak Yuda kalau belum kenal saya. Saya kenalkan sedikit, barangkali ada yang belum kenal saya. Saya kenalkan sedikit. Ini maaf tadi laser LCD-nya lebat. Silakan tar HP barangkali suatu ketika, atau barangkali Pak Yuda sibuk sehingga mungkin terus mencari saya. Nah saya mungkin nanti Pak Yuda sibuk terus nyari saya. Barangkali ini nomor HP saya. Bapak Ibu yang akan kirim email, indonesia@cipras@telkom.net, website saya cpministry.wordpress.com. Silahkan bermain-main di sana, banyak artikel menarik dan sebagainya. Ini sedikit perkenalan saya yang belum mengenal. Berikutnya saya akan sedikit mengulang pelajaran pada waktu Natal kemarin. 5 menit saja saya akan mengulang. Ya, cerita yang menarik. Hanya 5 menit saja. Mengingat kemarin, apakah Bapak Saudara mencatat apa tidak di dalam sanubari? Saya tes. 5 roti 2 ekor ikan. Cerita yang sungguh-sungguh amat sangat menarik perhatian ya, sehingga dari doa-doa supaya mujizat terjadi. Saya tidak akan cerita dia yang tanya lagi seperti Natal kemarin. Ketika Yesus berdoa, selesai berdoa terjadi mujizat tidak? Terjadi mujizat tidak? Belum terjadi. Siapa yang bilang terjadi? Saya mendengar, saya terdengar. Belum. Ketika berdoa, saya berdoa, belum terjadi mujizat. Jangan lupa. Setelah ia mengambil 5 roti 2 ekor ikan, ia menengadah ke langit. Yesus menengadah ke langit berdoa artinya. Selesai berdoa apa? Memecah-mecah roti dan memberikannya kepada para murid. Ini selesai berdoa loh. Tidak terjadi lalu rotinya jadi semua banyak sekali. Tidak. Selesai berdoa dia hanya mecah-mecah roti dan memberikan pesan kepada murid. Pesannya apa? Bagi-bagikan kepada banyak orang. Nah, mujizat terjadi ketika para murid menjalankan apa perintah Tuhan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potong-potong roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Setelah para murid menjalankan perintah Tuhan, perintahnya apa? Bagikan kepada banyak orang. Setelah bagikan, mujizat. Kalau Mas Abang ini ekonya lalu apa? Terlalu besaran dari seperti di hall, seperti show aja ya. Kalau dibesarkan dikit, nanti kalau untuk singer nggak apa-apa. Kalau singer kan menunjukkan suara yang bagus. Kalau berbicara gini ini yang penting didengarkan, bisa didengar aja Mas. Yang ekonya terlalu besar. Kalau Mas Abang ini ahli sound dan ahli komputer. Ya, jadi mujizat terjadi ketika kita tidak hanya berdoa tok, tapi selesai berdoa juga apa? Melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan hari-hari. Doanya seperti apa? Wah, ini terus seperti layatan Saudara. Agak tambah dikit ikonya. Nah, jangan seperti lagi. Nah, itu seperti sampai layatan ini. Langsung hilang. Nah, ya, cukup. Ya. Jadi harus diikuti dengan melaksanakan kehendaknya.
bukan kehendakku. Masih ingat ya khotbah kemarin dasarnya apa kehendak Tuhan. Malam ini beberapa waktu yang lalu dan sering saya juga ditanya, kok ada simbol ikan itu apa toh? Ada SMS atau di website saya masuk, tapi saya nggak ceritakan jelas, nggak, cuma sedikit menyinggung aja. Bapak Ibu mungkin juga barangkali bertanya, kok ada simbol-simbol ikan dijual, apa artinya? Kan kita salib. Nah, dulu ini sejarah, bentar aja tarangan sebentar. Sebelum salib menjadi lambang Kristen, lambangnya adalah ikan. Mengapa ikan? Karena lambang salib itu lambang yang amat sangat tidak menyenangkan. Mengapa tidak menyenangkan? Karena salib adalah lambang hukuman. Sedangkan agama-agama itu lambangnya indah-indah sekali. Masa misalnya di sini penjara ya, masa penjara untuk lambang agama? Nggak bener kan? Keri orang Kristen. Atau apalagi untuk apa? Hukuman itu gantung. Masa lambang agama Kristen kok gambar tali gantungan? Nah, kan nggak bener ya. Demikian dengan salib itu tempat penghukuman. Jadi orang Kristen tuh ngeri. Kok salib untuk apa? Lambang berlepotan darah lagi, menjijikkan. Lalu ikan, ada pakai lambang ikan. Ikan tuh ikus ya. Bahasa Yunani ya Pak Yuda nih. Nah, bahasa Yunani. Yesus Kristus Theos Soter. Artinya apa? Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Lambangnya ikan. Ada juga yang pakai lambang merak. Ada lambangnya burung merpati. Ada yang lambang macam-macam. Tapi yang terpopuler lambang ini. Ini dulu lambang Kristen ini. Lalu pada abad ketiga, ketika agama Kristen menjadi agama di Roma, ditetapkan agama Roma, barulah menjadi lambangnya salib. Kenapa? Karena setelah itu mereka sadar salib itulah jalan. Saliblah jalan ya, sejarah. Nah, ini berikut lagi kaitannya dengan Yesus Paskah ini. Arti dari apa? Salib. Nah, ini namanya patibulum. Salib yang menonjol ke atas tuh namanya patibulum. Ini sekedar pengetahuan saja. Sekedar pengetahuan saja. Nah, yang ini namanya simplek. Ya, ini namanya simplek. Ya, ini sekedar pengetahuan saja. Karena kita mengingat karya penebusan itu lewat ini. Jadi kita harus lambang-lambangnya sedikit banyak kita tahu sedikit. Nah, penyangga kaki namanya sedekula. Ini penyangga kaki itu. Sedekula. Nah, ini papan nama di atas itu namanya titulus. Biasanya untuk menyebut nama orang yang dihukum dan jenis hukumannya. Karena Yesus tidak diketahui apa salahnya, sehingga apa salahnya nggak ada. Lalu tulisannya sebagaimana perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Herodes? Firaun? Perintah siapa? Oke. Nanti tolong Pak Yuda yang benar salah, tak tolong Pak Yuda ya. Saya nggak berhak mengoreksi, hanya membedai saja. Ya, itu. Nah, berikutnya saya baca di daerah Yunani. Itu bulan saya belajar hukum. Pakunya ini kira-kira 18 cm panjangnya untuk paku. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ketusuk dok bundel ya. Mengsak rambut. Bagaimana rasanya? Enak ya? Sakit. Apalagi 18 cm. Segini nih, 18 cm ya panjangnya, besarnya berapa tim ini ya kalau ukuran segini nih, bayangkan. Nancap di sini. Tidak nancap di paku. Nah, nancap itu langsung sengaja ya, seperti kena rir, nggak sengaja, tahu sakit. Wah, ini bayangkan, wah. Bisa bayangkan, itulah pengorbanan yang luar biasa. Belum yang ini, namanya flagrum, tempat cambuk. Jadi ketika Yesus dicambuk, itu tidak seperti di gambar-gambar yang sering kita lihat. Gambar-gambar yang kita lihat, Yesus bekas dikeroi ya, merah darah. Itu bekas kerokan. Ya,
Itu bekas apa? Kerokan. Katakan bekas kerokan. Bekas kerokan itu. Atau bekas main gamelan disabeti. Merah-merah. Inilah cambuk Tuhan Yesus, namanya flagrum. Ini terdiri dari butiran-butiran besi, lalu dari kerang, dan juga dari tulang-tulang yang kering. Terus dari ini yang talinya itu dari kulit yang kering. Ketika dicambukkan, gitu ya. Coba semua begini. Dicambukkan itu tidak merah, nancap, Bapak Ibu. Nancap itu, nancap, ditarik, daging mengelupas. Jadi kalau digambar, karena itu gambarnya itu kaitannya dengan seni, sehingga tidak digambar yang sebetulnya. Coba kalau gambar itu sesuai dengan aslinya, orang Rodayo akan apa? Pak Parji gambar yang mulai dipasang. Hancur tubuh Yesus itu hancur. Kita katakan hancur, tulangnya ya tidak. Sehingga untuk hiasan yang nggak wangun ya. Yang benar tuh ini hancur tubuh Yesus. Karena apa? Dicambuk. Hukuman cambuk menurut hukum Yunani. Hakim mengatakan 1 kali cambuk itu artinya berapa? 40 kali. Jadi kalau 2 kali cambuk berarti sudah dicambuk 80 kali. Maka kita katakan berkali-kali. Sekali mancep tarik katut dagingnya, lagi tarik katut dagingnya, hancur. Jadi gambarnya tidak seperti Yesus masuk angin kerokan, hancur tubuh. Itulah pengorbanan kepada kita semuanya. Berikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Inilah karya terbesar sepanjang masa, sepanjang zaman yang harus kita peringati dan kita dengung-dengungkan, kita perdengarkan sampai anak cucu pagi, siang, dan malam. Harus kita perdengarkan. Jangan sampai anak kita hanya sinetron terus. Harus kita ajari, kita perdengarkan itu. Amin. Kita akan sekarang, saya tidak akan bahas biasanya. Saya hanya akan sedikit bercerita mengenai kejadian-kejadian penting sebelum Yesus meninggal sampai sesudah meninggal. Itu ada beberapa kejadian yang saya catat. Jangan banyak, tapi beberapa saja. Kejadian yang pertama ketika Yesus detik-detik menjelang Yesus meninggal. Nah, kejadian pertama, istri Pilatus kirim SMS. SMS. Jangan dikira SMS, enggak perlu pakai HP. SMS itu artinya apa loh? Pesan pendek. SMS ya. Namanya siapa istri Pilatus? Claudia Procol. Jadi kalau ada wanita namanya Claudia, ikut-ikutan istrinya Pontius Pilatus, artinya baik sekali. Apa SMS dari istri Pilatus tadi? Tolong bacakan Mas, bagi-bagi juga Mas. Mas Amos, tolong ambil mic. Enggak usah, bisa Alkitabnya aja baca langsung. Inilah isi SMS dari istri Pontius Pilatus. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan. Ya, SMS ya. Lanjut. Istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Nah, ceritanya ketika Yesus dibawa ke tempatnya Pontius Pilatus, istrinya itu dipakai Tuhan. Istrinya itu mendapat bisikan melalui impian. Ketika Yesus dibawa Pontius Pilatus mau diadili, inilah SMS yang diberikan. Hei suamiku, lihat adilnya, suamiku, jangan engkau campuri urusan itu. Dia itu orang benar. Artinya apa bagi kita? Artinya apa? Dengarlah suara istri. Karena dalam banyak hal istri itu dipakai Tuhan. Neng sosok lanang yuk, bayane koyo lanang-lanang dhewe. Saya enggak, sedangkan istri saya jam 12 kan SMS-an sama istri saya itu.
Neng istri saya tuangin lekit. Halo darling, I love you, God bless you. Jawabannya cuma oke gitu aja loh. Wah, padahal kalau pulsanya yang belikan saya, jawabannya lekit loh, Bu ya. I love you so atau apa gitu loh, yang mesra-mesra dikit gitu loh. Dengarkan istri. Bagaimana? Pontius Pilatus dengarkan istri tidak? Pontius Pilatus dengarkan istri tidak? Akhirnya dia dengarkan istrinya. Dia tidak mencampuri. Dia serahkan semuanya. Ini bukan masalahku, ini masalahmu. Karena ini masalah agama, bukan politik, bukan pidana dan sebagainya. Akhirnya Pontius Pilatus dengarkan istrinya. Nah, bapak-bapak, mohon kalau ibu atau istri panjenengan memberikan saran dan nasihat, Pak, awas dulu, jangan terus jangan gitu. Dalam banyak hal Tuhan memakai istri, tidak terus firman datang dari atas. Hei, Mas Bambang, enggak, malah gila nanti, malah gila atau baca. Oh, coba aja. Dah, sekarang kita seperti ke dasar tuh ya, pasrah di sini. Ada tangan nulis sendiri itu bubar sih, bubar. Dengan juga demikian itu, seperti kita ritual ke apa? Ke kuburan. Yang Mbah, ini senengan lu Mbah, ini sate ini senenganmu dek, kowe urip lu Mbah. Nanti kalau tangi beneran ada tangan latong dari kuburan, salah siapa? Salah panjenengan toh? Enggak ngundang. Kalau jak-jak ketika tangan latong bubar. Ya, enggak boleh ya. Buat apa? Enggak ada gunanya. Dengarkan istri. Dalam banyak hal Tuhan pakai istri panjenengan untuk mengingatkan supaya kita tidak kebablasan. Ini peristiwa pertama kali yang saya dengar, saya baca, kita baca bersama adalah SMS istri Pilatus. Yang kedua, kejadian yang kedua, membawa perdamaian. Baca mas. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pontius Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Luar biasa. Yesus tersakiti kesakitan yang teramat sangat, masih mampu membawa perdamaian. Dikatakan pada waktu itu Pontius Pilatus dan Herodes itu saling musuh-musuhan, tapi ketika Yesus bawa ke sana, bawa kemari, akhirnya mau membawa perdamaian. Apa artinya bagi kita? Kekristenan kita harus bisa membawa damai. Ketika bapak ibu saudara di kampung, di tetangga dan sebagainya, ada orang saling rasani, genengi, ngelak-elak siapapun, hendaklah menjadi pembawa damai. Jangan malah nyebai wong dudake wae, coba wae malah kalau demo, malah ngosah asik. Wong Kristen nih, gini gereja, nak minggu ini ngapa ini? Ini apa ini? Udah dada. Artinya bergereja ya sudah. Gitu. Kocak ya, WN, ngeri ya, WN. Bulan mau ada kerasa nih. Jangan pembawa damai, Yesus demikian. Membawa damai. Ini ajaran membawa damai. Berarti bayar jangan bicara bayar. Upah dari Tuhan. Upahmu besar di surga. Kapan upah itu diberikan? Pada saat kita terjepit. Itulah upah dari Tuhan yang sering saya rasakan bersama istri. Saya bisa merasakan upah itu datanya pada saat kita terjepit. Akan datang upah. Bentuknya apa? Kita tidak tahu. Tuhan yang maha tahu, tepat pada waktunya upah itu akan diberikan. Amin. Membawa damai. Yang ketiga, ngeri, membawa pengampunan. Tolong mas. Iya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jelas gede, lorek banget, masih bisa mengampuni. Lihat nih. Saya kasih gambar darah-darah. Oh ini darahnya nyiprat-nyiprat. Sakitnya seperti apa? Masih bisa membawa pengampunan loh. Bagaimana kita?
ketika ada orang menyakiti, sakit sekali. Saya juga pernah tersakiti yang amat sakit, sampai mau sambat siapa, nek nangis yang sakit sekali. Neng saya tahan, repot-repot rasa mas. Kok dua ini? Satu Pak Yuda. Pak Yuda di sini satu ya. Dua. Ini maaf sekali saya juga. Mohon izin ya.